Kita berdoa dalam hati berlandaskan kasih oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kiranya firman renungan bagi kami boleh mendatangkan sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita mulai renungan ini dengan ungkapan yang sangat indah dari seorang sastrawan yang berkata demikian. Betapa indah hati berbicara tentang cinta dan masa depan, tetapi betapa pahit rasanya menghadapi kenyataan hidup yang serba rapuh dan mematahkan. Hanya mereka yang tabah, kuat dan ulet mampu memerangi kebohongan cerita hatinya. Hati seorang anak, siapakah yang tidak bersukacita jika dia sudah lama di rantau, mendapatkan kunjungan daripada orang tuanya dan melihat karya-karya kerjanya yang mendatangkan sukacita? Orang tua siapa yang tidak bersukacita jika anaknya yang sudah lama pergi merantau karena durhaka, lalu tiba-tiba tahun-tahun berjalan dia kembali dan menyatakan minta pengampunan kepada orang tua, lalu dia berubah sikap. Istri mana yang tidak bersukacita bila suaminya masih mengasihi dan mau menerima dia kembali karena selingkuh yang dia lakukan? Dan tentunya sebaliknya, suami mana yang tidak bersukacita bila istrinya masih mengasihi dan mau menerimanya karena perbuatan selingkuh yang dilakukannya. Ternyata kasih setia Allah jauh lebih besar melampaui dosa-dosa kita. Di Yesaya 54 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan berkata, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Dengan jaminan pengampunanlah Allah menyerukan ketika Israel dalam konteks masa lalunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik sorailah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacita sangat kontradiktif dengan segala kesesakan yang terjadi dalam kehidupan. Banyaknya kesesakan yang terjadi dalam kehidupan tentunya dimiliki setiap manusia. Adanya ATM yang begitu besar, ancaman, tantangan, masalah bahkan maut yang dimiliki setiap orang membuat dirinya penuh kesesakan dan hampir terkulai dan akhirnya jatuh. Badai menerpa, gejolak mengintai, stres dan depresi menghantui, rasa nyaman terusik, resah, kalut, letih, lesu, lunglai, dan beragam kegalauan membuat hidup di segala lini aktivitas tidak menentu. Namun itu semua pasti dialami dan dirasakan semua orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, guru atau murid, orang tua atau anak, orang percaya maupun orang berdosa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ternyata kesabaran dalam kesesakan membuat kita untuk berpengharapan kepada Tuhan, berdoa dalam kesungguhan, dan tekun badai pasti berlalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepastian dalam menunggu pengharapan itu jugalah
menjadi jaminan agar kita bisa bersukacita. Mungkin sekarang memang kita susah karena disusahi pihak lain. Izin membangun gereja dipersulit misalnya, walaupun menurut undang-undang sangatlah mudah. Jabatan strategis ditutup bagi orang Kristen sehingga banyak orang Kristen menjual imannya demi jabatan. Mungkin kita dilecehkan dan dianggap sebelah mata, sehingga banyak orang yang terselubung bersikap bunglon, suam-suam kukuh tentang imannya. Kita sering menangis menghadapi penyesahan terselubung ini. Saudara-saudaraku, karena itulah agar kita benar-benar dapat bersukacita, pilihan ada pada kita. Mereka yang mengenal dosanya tetapi tidak mau bertobat akan dibebani, ditimpa, tertekan oleh dosanya. Sukacitanya akan terkuras oleh dakwaan-dakwaan dosa di dalam hati nuraninya. Tetapi mereka yang mau mengaku dosa dan bertobat, tekun berdoa dalam pengharapannya, Tuhan menjamin bahwa dosa-dosamu pasti akan diampuni dan Tuhan mengasihimu. Itulah akan membuat sukacitamu menjadi berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika kami mengawali perbuatan dari perkataan, dari kasih-Mu, kesetiaan kepada Engkau, dan kami jalani bersama Engkau Tuhan, maka berkat-Nya juga akan mendatangkan sukacita berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.